Akulah orang yang lelah itu, yang mencoba menghardik dan mengambil sikap atas nasib buruk yang tak pernah berhenti melanda. Akulah pengkhianat itu. Kami terus berlari, menjauhi sungapan sungai, menjauhi kematian, menjauhi darah dan jerit kawan-kawan kami yang mati. Kami terus berlari bersama kekalahan dan ngilu, mendekap duka dan padamnya harapan. Kami berlari bersama bayang-bayang buruk, bayang-bayang orang yang kalah. Pada sebuah tempat kami beristirahat. Tak ada percakapan, tapi ku dengar napas-napas lelah itu, juga napas lelah dari diriku sendiri. Panglima tertinggi di barisan orang-orang yang lelah ini. Rimbun daun, hari yang mendung, juga sedih yang menelantarkan itu, mengantar senja menjadi lebih tua, lebih terasa malam. Aku mendapati kekosongan di mana-mana. Rintik hujan turun, terdengar begitu deras karena menghantam daun-daun yang lebat. Tapi hanya 1-2 yang turun sampai tanah. Hanya beberapa yang menimpa tubuh-tubuh lelah dan kalah. Dan ingatanku, mau tak mau dibetot menuju peristiwa tadi siang. Kapal-kapal yang tiba-tiba terbakar, panah-panah api, jerit kematian yang tidak kami ketahui dilempar dari mana. Dalam rusuh yang membingungkan itu, pasukan musuh tiba-tiba telah mengepung kami. Sungapan sungai berubah warna sekejap, memerah. Kematian hari itu tak terbalas apa-apa. Satu-satunya yang ada dalam pikiran adalah bagaimana keluar dari jerat yang mematikan ini, selamat dari kepungan maut ini. Dan kami, aku dan orang-orang yang tak genap 100 itu adalah orang-orang yang selamat. Sedang ribuan yang lain, aku berani memastikan, mati. Juga aku ingat raja kami, dalam simbah darah berteriak, "Siapa berkhianat?" Sambil terjun ke air, berenang menuju tepian di mana musuh membidikan panah-panah api, melemparkan ratusan tombak. Raja kami terus berenang. 1-2 panah menancap di punggungnya. Ia terus berenang dengan teriak yang marah. Dan 2 gapaian sampai di tepian. Lebih dari 5 anak panah menancap punggungnya. Ia terkulai. Warna merah mengepung tubuhnya yang perkasa. Keputusan lari semakin menguat dari peristiwa itu. Aku mengedarkan pandang. Kulihat tubuh-tubuh di sekelilingku memandang langit. Tentu mereka sulit memandang langit, sebab daun-daun yang rimbun sudah pasti menghalangi pandangan mereka. Tapi bukan itu. Mereka hanya memandang ke atas. Dan mungkin sama seperti diriku, dibetot peristiwa siang tadi. Kekalahan yang tak pernah dikira, badai kematian yang tak pernah disangka. Oh sayang, aku bangkit, mencari tanah yang lebih lapang, yang pohon-pohon renggang, yang antar daun seperti menjaga jarak. Ku beri tanda agar orang-orang itu mengikutiku. Rimbun daun di malam hari membuat susah bernafas. Lalu aku kembali terlentang. Saat ini benar-benar menatap langit. Gerimis semakin reda, 1-2 bintang muncul. Dan kali ini, munculnya bintang bukan berarti munculnya harapan. Seperti kata orang tentang menjelang kematian,
Kali ini muncul bayang-bayang. Satu persatu bayang-bayang wajah hinggap di pikiranku yang tak bisa ku kendalikan. Wajah bunda, wajah paman guru, wajah rajaku. Lalu potongan-potongan peristiwa ikut melintas. Kadang lambat, kadang jelas. Peristiwa saat aku diantar bunda ke padepokan untuk belajar membaca lontar dan kanuragan. Peristiwa saat aku dilepas oleh paman guru. Peristiwa saat aku sampai di tanah perdikan itu. Daerah yang dibangun oleh orang-orang yang mendapat anugerah dari raja besar kepada orang yang punya bakti dan labuh pada nagari. Dan aku ikut membangun tanah perdikan itu bersama orang-orang yang percaya diri, para pekerja keras yang di dada mereka harapan menggantung dengan padat. Lalu aku menjadi saksi ketika belukar hutan tanah perdikan itu berubah lambat laun menjadi daerah penuh hingar-bingar. Orang-orang berduyun-duyun datang mencari kehidupan yang lebih baik di tanah perdikan itu. Keadilan adalah bunga yang akan mengundang lebah-lebah pekerja. Di tanah perdikan itu, keadilan adalah janji yang pertama. Dan di dunia ini, baru ternyata aku tahu. Kebahagiaan kita bisa jadi merupakan ancaman bagi pihak lain. Tanah perdikan yang berkembang dengan pesat telah membuat daerah lain merasa terancam. Lalu aku juga menjadi saksi atas perang demi perang. Tanah perdikan ini hendak ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dengan dalih mereka merasa terancam. Dan di dunia ini pula, pelajaran kecil tentang berlatihlah babak belur dahulu agar menjadi kuat terbukti pada ajang yang lebih besar. Kami tidak gampang ditaklukkan. Bahkan kemudian, dari awal yang hendak mempertahankan diri, kami mendapati akibat yang lain. Mereka, kerajaan-kerajaan yang ingin menaklukkan menjadi takluk. Perang tidak pernah memberi pilihan selain kalah atau menang, ditaklukkan atau menaklukkan. Tanah perdikan itu menjelma menjadi kerajaan yang angkatan perangnya disegani. Betapa tidak adilnya hidup ini. Setidaknya bagi